The Different Station. Ikhwan dan akhwat, selamat menyimak Karomah, kajian Ramadan Inayah bersama Ustadz Agus Sambas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwan inayah yang berbahagia dan dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih diberikan usia oleh Allah, kesehatan dan berbagai macam anugerah dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita mampu istiqomah sampai akhir hayat mensyukurinya. Salawat dan salam juga semoga disampaikan kepada junjungan alam yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai hari kiamat, termasuk kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma dari beliau kelak pada hari kiamat. Amin Allah ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan Iwan Inayah, yaitu Ibu Asiah dari Bandung, yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana katanya ketika akad nikah wali dengan mempelai pria tidak jabat tangan, karena memang sekarang kan tidak boleh jabat tangan katanya. Apakah sah ataupun tidak? Nah, yang perlu Iwan semuanya ketahui ya, dalam nikah itu termasuk dalam ibadah apapun nanti ada yang disebut dengan syarat, ada yang dimaksud dengan rukun. Nah, apa bedanya? Kalau syarat itu adalah hal-hal yang wajib dipenuhi sebelum pelaksanaannya. Nah, ketika rukun adalah ketika dalam pelaksanaannya. Nah, ketika nikah tidak memenuhi syarat ataupun rukunnya, maka batal, tidak sah nikahnya. Ya, sekarang bagaimana kalau rukunnya oke, tetapi syaratnya tidak oke? Sama, batal nikahnya. Atau sebaliknya, syaratnya oke, ya rukunnya tidak memenuhi yang seharusnya, sama juga batal. Maka perlu diketahui apa saja syarat nikah yang menjadikan sahnya nikah, dan juga apa saja yang menjadi rukun nikah. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba yang pertama, yaitu syarat. Nah, syarat nikah itu bagi orang muslim wajib pertama adalah ya, baik mempelai laki atau perempuan sama-sama beragama Islam. Titik. Tidak boleh, tidak, dan tidak ada toleransi dalam hal ini. Jadi kalau ada seorang muslim dengan non muslim nikah, berarti tidak sah menurut agama. Ya, baik. Misalkan laki-lakinya muslim, perempuannya non muslim, tidak sah. Atau sebaliknya, perempuannya muslimah, laki-lakinya non muslim, tidak sah. Jadi kedua-duanya ya, syaratnya adalah seorang muslim. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, ya, syarat seorang yang boleh nikah itu balik. Jadi orang yang di bawah umur tidak boleh dan tidak sah nikahnya. Nah, apa ciri-cirinya balik? Sudah ada, diantaranya kalau perempuan ya minimal 9 tahun, laki-laki 15 tahun, ataupun ya sudah haid ya, ataupun kalau laki-laki sudah mimpi jima dan sebagainya. Nah, ini diantara ciri balik. Jadi harus balik dan berakal yang ketiga. Jadi kalau orang gila tidak bisa dinikahkan dan tidak sah nikahnya. Nah, ini apa istilahnya, salah satu syaratnya. Dan juga selain itu yang wajib kita ketahui sebelum nikah itu bahwa calonnya itu bukan muhrim. Nah, kalau misalkan
calonnya itu muhrim, maka tidak sah. Biasanya para petugas yang menikahkan KUA itu akan ditanya, apakah ini masih saudara Anda, ya, apakah muhrim dan sebagainya. Nah, apa saja contohnya, misalkan seorang ayah kepada anak, ya, ataupun anak kepada ibunya, atau kepada kakek nenek dan sebagainya. Nah, itu kan tidak boleh nikah. Jadi nanti dibahas, tentu harus dibahas dalam pembahasan khusus. Nah selanjutnya juga, ya, diantaranya itu adalah, ya, mengetahui wali nikahnya. Jadi harus tahu. Jadi sebelum nikah harus diketahui wali nikahnya. Ya, termasuk menelusuri jangan-jangan nanti ada mahram. Dan yang terakhir syaratnya itu ketika pelaksanaan nikah itu, ya, kedua mempelai atau salah satunya itu tidak dalam keadaan melaksanakan haji. Jadi kalau misalkan dalam melaksanakan haji, ya, apalagi ketika melaksanakan rukun-rukunnya, tidak boleh nikah. Kalaupun mau nikah sebelum melaksanakan ibadah haji atau setelah melaksanakan haji. Nah, ini syarat sahnya menikah. Nah, selanjutnya rukun. Nah, ini di antara rukunnya itu yang pertama harus ada mempelai laki-laki dan juga harus ada mempelai perempuan. Nggak boleh laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ya. Dan jauh di sana ada hak ingin alasan hak asasi manusia diperbolehkan, nggak boleh, itu haram hukumnya. Nah, itu termasuk kelompoknya Nabi umatnya Nabi Lut yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki nikah dengan perempuan. Jadi harus ada jelas. Ya, harus jelas. Nah, yang selanjutnya, nah setelah ada mempelai laki-laki dan perempuan harus ada rukunnya ini, ya. Wali nikah. Nah, khusus untuk perempuan. Jadi perempuan itu wajib dinikahkan atau dinikahkan oleh walinya. Siapa walinya? Yang pertama dan yang utama adalah bapaknya. Ya, kalau tidak ada bapaknya, ya itu bisa oleh saudaranya yang laki-laki, baik kakaknya ataupun adiknya. Kalau tidak ada, bisa langsung nanti ke uaknya atau pamannya yang dari bapaknya dan seterusnya. Kalaupun tidak ada sama sekali, ya, wali-wali itu, maka boleh nikah dengan walinya adalah wali hakim. Nah, ini wajib itu wali itu. Dan wali inilah yang nanti yang akan menjadi wakil dari mempelai perempuan. Nah, setelah ada wali, harus ada 2 orang saksi laki-laki. Syaratnya laki-laki. Saksinya itu termasuk yang adil dan seorang muslim, berakal dan sebagainya. Gitu, ya. Nah, nggak boleh diganti dengan perempuan. Misalkan perempuan 2 laki 1 enggak. Dua-duanya harus laki-laki. Nah, biasanya dipilih saksi dari pihak laki-laki dan juga saksi dari pihak perempuan. Nah, ini 2 orang saksi. Nah, selanjutnya setelah itu baru semuanya kalau sudah selesai lengkap, ada ijab qabul. Gitu, ya, ijab qabul atau biasa nanti termasuk segatnya. Nah, ijab qabul itu adalah ucapan atau kata-kata yang disampaikan oleh wali perempuan, pihak perempuan. Misalkan saya nikahkan anak saya bernama, misalkan namanya Ani, kepada Ananda saudara Ahmad dengan mas kawin sekian. Nah, itu apa yang disampaikan oleh walinya, lalu diterima oleh pihak laki-laki. Saya menerima nikah dengan Aneng Ani, mas kawinnya sekian kontan. Nah, itu ada ijab qabul, ada ijab perkataan yang disampaikan oleh wali dari pihak perempuan, qabulnya penerimaan dari mempelai laki-laki. Ijab qabul saja. Nah, bagaimana dengan
apa istilah jabatan tangan. Jadi jabatan tangan itu tidak menjadi rukun nikah. Ya, apalagi sekarang misalkan karena keadaan situasi kondisi yang tidak memungkinkan berjabat tangan, apakah sah? Sah nikahnya. Yang penting ada walinya itu mengucapkan ijab dan pihak mempelai laki-lakinya ada ucapan kabulnya. Itu sudah sah. Nah, memang di dalam pernikahan ya, tradisi di kita khususnya di Indonesia itu berpegangan antara wali dengan pihak mempelai laki-laki. Rasa-rasanya kalau tidak berpegangan tidak afdol. Bahkan di kita ya, begitu misalkan si walinya mengatakan aku nikah kan langsung diterima, nggak boleh dengan bernapas gitu ya, nggak boleh dengan ada jeda. Nah itu kan hanya kebiasaan saja ya. Nanti dilihat situasi kondisi sang mempelai itu. Kalau misalkan sang mempelainya laki-laki itu agak lambat ya harus menyesuaikan ya. Yang penting tadi itu ya, adanya ijab kabul, apalagi niatnya memang sudah bulat untuk menikah. Nah itu demikian ya, itu syarat dan rukun nikah. Insya Allah ya, nanti kembali lagi kepada orang tersebut. Yang penting niatnya yang perlu diluruskan. Ketika kita niat nikahnya ibadah, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan baik sebelum menikah ataupun setelah menikahnya, bahkan setelah mempunyai anak cucu. Dan jangan sekali-kali punya niat jelek. Apalagi punya niat misalkan seorang laki-laki ingin menyakitinya. Tidak boleh, itu jadi hukumnya haram. Dan nanti akan jatuh ya. Hukumnya nikahnya itu kalau niatnya untuk menyakiti menjadi tidak boleh, haram. Ya. Kenapa? Karena nikah itu kan asalnya itu bisa jatuhnya ke wajib, bisa jatuhnya sunat, bisa jatuhnya haram. Wajib bagi siapa saja orang yang sudah mampu ya dan takut jatuh kepada lembah perzinahan, maka orang itu wajib segera ya, menikah. Apalagi mampu. Kalaupun tidak mampu secara materi ya, yang penting niatnya bulat dan pihak perempuan menerima, itu jadi boleh saja, oke. Ya, kata baginda Rasul, kalaupun hanya sekedar dengan istilahnya ali yang terbuat dari besi sekalipun sah. Bahkan Sayyidina Ali ya, menikah dengan baginda putra baginda Sayyidah Fatimah itu hanya dengan baju besi untuk berperangnya sebagai mas kawinnya. Dan mas kawin itu yang penting ridhonya, bukan besarnya. Nah ini tradisi yang salah. Seseorang misalkan yang sudah berniat nikah, niatnya baik, tetapi dipersulit dari pihak perempuan dengan syarat syarat itu kan yang tidak benar. Selama misalkan ada seorang laki-laki yang dipandangnya seorang yang soleh dan mampu serta adil dan sangat kelihatan benar-benar orang itu orang baik, cepat-cepat kita nikahkan dengan berbagai macam kemudahan. Ya, apalagi jamaah sekarang ya, jangan sampai gara-gara corona tidak jadi nikah. Nggak demikian. Niatnya untuk apa? Nikah saja secara agama. Yang penting sah. Adapun nanti pesta ya, walimatul nikahnya itu silahkan ya, dengan berbagai macam cara dan situasi kondisi ketika memungkinkan untuk itu. Nah ini ya, ini jadi wajib. Bisa juga sunnah. Sunnah bagi siapa? Orang itu memang mampu untuk menikah ya, tetapi masih misalkan keadaan belajar dan orang itu istilahnya bisa menjaga dari perbuatan zina, itu boleh-boleh saja. Nah haram kalau tadi niatnya jelek ya, ataupun niatnya perempuan baik pihak perempuan atau laki-laki ada niatnya yang tidak baik. Nah termasuk kepada laki-laki yang memang tidak mampu untuk itu
dan memaksakan diri, ya, sehingga menjadi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik dari pihak perempuan ataupun dari pihak laki-laki, akhirnya jadi haram. Nah, itu demikian ikhwan yang berbahagia, mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan. Dan kepada seluruh ikhwan semuanya yang jomblo, saya doakan mudah-mudahan cepat, ya, mendapatkan pasangan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berumah tangga mudah-mudahan tetap mawaddah warahmah sakinah, dan mudah-mudahan tentunya Allah senantiasa memberkati kita semuanya. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa atasimu bihabillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak Karomah, kajian Ramadan Inayah, dipersembahkan oleh Radio Inayah 100,8 FM Suryalaya, Tasikmalaya.